Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 30 Oktober 2022. Hari Minggu biasa ke-31. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudaraku terkasih, saya memberi tema permenungan kita hari ini. Kasih membawa pertobatan. Tema ini didasari apa yang diceritakan oleh Injil hari ini. Dalam Injil dikatakan tentang Yesus yang berjumpa dengan Sakeus. Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai yang berbadan pendek. Ia dari Yeriko. Ia seorang yang kaya yang ingin sekali bertemu dengan Yesus. Sakeus justru masih terganggu dengan segala kekayaan yang dia miliki. Maka ia berusaha untuk melihat dan bertemu dengan Yesus. Kerinduan untuk bertemu dengan Yesus begitu tinggi sehingga berbagai cara dilakukan oleh Sakeus. Bahkan Injil mengatakan ia memanjat sebatang pohon. Ini menandakan bahwa Sakeus sungguh serius ingin berjumpa dengan Yesus. Dan kerinduan itu terjawab. Pada saat ia memanjat pohon, Yesus melihatnya dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Kesempatan itu tidak disia-siakan Sakeus. Ia turun dan menerima Yesus. Saudaraku terkasih, perjumpaan yang didasari kasih mengubah hidup Sakeus yang awalnya jauh dari Tuhan, bahkan disebut orang berdosa, pemeras masyarakat, tapi menjadi pribadi yang penuh cinta, pribadi yang peduli, pribadi yang mengasihi. Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan pada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sapaan kasih Yesus telah mengubah hidup Sakeus. Hidup tidak lagi berorientasi pada harta duniawi, tapi pada harta surgawi, yakni kasih. Saudaraku terkasih, kalau Tuhan sudah bersikap demikian terhadap orang-orang yang dianggap berdosa, lalu bagaimana kita bersikap kepada mereka yang lain yang mengalami seperti itu? Seharusnya sikap kita harus seperti sikap
Tuhan. Kita juga bukanlah manusia yang sempurna. Kita juga memiliki kelemahan, kerapuan, kedosaan, bahkan sulit diampuni. Tapi Allah berbelas kasih pada kita. Allah tetap menerima kita dengan murah hati. Allah bermurah hati pada kita. Namun rasanya dalam kehidupan kita sehari-hari kita sulit untuk menerima seseorang yang telah bersalah. Orang-orang berdosa, orang-orang yang sudah mendapatkan stigma negatif. Kita sulit memaafkan. Hari ini Yesus menunjukkan bahwa seberat apapun dia, bila disapa dengan kasih, dengan cinta dan perhatian, akan mendatangkan pertobatan dan berkat bagi yang lain. Sakeus mengalami itu. Sapaan kasih Yesus, kehadiran cinta Yesus, mengubah hidup Sakeus dari seorang yang jauh dari Tuhan, dan dia meninggalkan semuanya dan menjadi manusia pribadi yang dekat dengan Allah dan mau berbagi. Saudaraku terkasih, mau kita menghadirkan wajah Yesus yang berbelas kasih dalam keseharian hidup kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita. Saya meyakini, dikala kita memiliki kasih yang tulus, dikala kita memiliki cinta yang tulus, akan mendatangkan sukacita, akan mendatangkan berkat yang berlimpah bagi sesama kita yang lain. Dan saya meyakini juga pada saatnya mereka akan memiliki hati dan kepedulian pada sesama yang lain. Semoga hari ini kita mampu menghadirkan kasih Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.